Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu kembali dengan Bu Retno. Hari ini kita lanjutkan kembali dengan pembahasan di Kingdom Plante, khususnya di tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pada pembahasan yang sebelumnya, sudah Ibu jelaskan bahwa tumbuhan paku atau Pteridophyta termasuk tumbuhan berpembuluh. Berarti mereka sudah memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Yang pertama, tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Makanya tadi sudah Ibu bilang mereka termasuk tumbuhan berpembuluh atau yang dikenal dengan Cormophyta. Jaringan pengangkut mereka sudah ada berupa xilem dan floem. Daun mudanya yang biasa menggulung, kalian sudah pasti tahu paku miding itu ya. Jadi itu adalah daun muda pada tumbuhan paku. Daun kecilnya disebut dengan mikrofil dan daun paku yang besar itu adalah makrofil. Nanti kita lihat beberapa gambar dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora, sama dengan tumbuhan lumut, tapi membedakannya kalau tumbuhan lumut ya tumbuhan yang tidak berpembuluh. Sedangkan tumbuhan paku, mereka sudah termasuk tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan paku juga memiliki sorus. Sorus itu adalah kumpulan dari sporangium. Dan sorus yang masih muda itu akan dilindungi dengan indicium. Nanti akan kita lihat indicium itu yang seperti apa. Batang pada umumnya itu berbentuk rizom atau rimpang. Nanti akan Ibu tunjukkan yang mana bentuk batangnya yang seperti rizom itu yang seperti apa. Selanjutnya, tumbuhan lumut hidup di tempat yang lembab atau basah. Dan mereka juga biasanya hidup sebagai epifit. Nah, ini adalah gambar bagian dari tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku memiliki dua jenis daun, yaitu sporofil, daun yang menghasilkan spora, dan trofofil, daun yang menghasilkan fotosintesis. Selain itu, tumbuhan paku juga memiliki struktur rizoma atau batang yang tumbuh secara horizontal di bawah permukaan tanah, dan juga memiliki akar serabut. Dan tidak ketinggalan pula bahwa tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung. Bahasa latinnya itu adalah Circinatus. Ya, ini adalah paku miding, the power of miding. Jadi ciri khas dari tumbuhan paku itu adalah daun mudanya yang menggulung. Nah, ini adalah pengelompokan di tumbuhan paku. Sebelumnya tumbuhan lumut itu ada 3 kelasnya, sedangkan tumbuhan paku di sini terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu adalah Lycophyta, paku kawat. Contoh spesiesnya itu adalah paku selaginella. Ini dia gambarnya. Yang kedua itu adalah Ecustophyta, paku ekor kuda. Contoh spesiesnya itu adalah Equisetum. Ini adalah tumbuhan paku Equisetum ya. Nanti akan kita lihat gambarnya yang lebih jelas. Yang ketiga itu adalah Pteridophyta atau paku sejati. Contoh spesiesnya itu adalah Adiantum. Sama, nanti akan kita lihat gambarnya yang lebih jelas lagi ya, spesies dari Adiantum. Yang terakhir itu adalah Phyllophyta, paku purba. Contoh spesiesnya adalah Phyllostum. Paku ini adalah paku yang sangat langka dan tinggal 1 spesies yang ada di Indonesia. Kalau mau menemukan si Phyllostum itu ada di Lumajang, Jawa Timur. Jadi dia ada di lereng gunung ya. Jadi kalau mau mendapatkannya silahkan ke Lumajang atau Jawa Timur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metagenesis tumbuhan paku. Sebelumnya metagenesis atau pergerakan keturunan sudah saya bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, ada perbedaan dari metagenesis tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kita ke tumbuhan paku dulu.
Nah, tumbuhan paku apabila jatuh sporanya itu di tempat yang sesuai, itu akan menghasilkan protalium namanya. Protalium inilah yang menghasilkan alat kelamin berupa sel jantan dan sel betina atau archegonium dan antheridium. Jadi yang menghasilkan alat kelamin itu adalah protalium. Bedanya dengan tumbuhan lumut metagenesisnya, mereka sama-sama dari spora, tapi ketika sporanya itu jatuh di tempat yang sesuai, itu akan membentuk protonema. Protonema akan membentuk tumbuhan lumut ya, yang menghasilkan alat kelamin jantan. Jadi di tumbuhan lumut yang menghasilkan alat kelaminnya itu bukan protonema, tapi melainkan tumbuhan lumut itu sendiri. Gitu ya. Sedangkan di tumbuhan paku yang menghasilkan alat kelaminnya itu adalah si protalium. Sedangkan di lumut yang menghasilkan alat kelaminnya sendiri itu adalah dari tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, itu dia perbedaan metagenesis dari tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, sekarang baru metagenesis pada tumbuhan paku. Ini siklus hidupnya. Pertama, spora yang isinya ini adalah spora yang matang. Itu akan pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Akan tumbuh menjadi protalium yang muda. Nah, protalium yang muda kemudian akan tumbuh menjadi protalium yang dewasa. Protalium dewasa ini akan menghasilkan antheridium dan archegonium yang akan menghasilkan sel sperma dan sel ovum. Nah, fertilisasi ini terjadi ketika ada pertemuan sel sperma dan sel ovum di archegonium dan nantinya akan membentuk sebuah zigot. Zigot akan membentuk sebuah embrio dan kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku yang menghasilkan sporopit dan sporangium yang di bawah permukaan daunnya. Nah, biar kawan-kawan lebih ingat lagi dan lebih jelas lagi, Ibu kasih rumus lagi ya, biar kalian juga bisa mengingatnya. Rata, Z, paku, S. Ra itu spora, Ta itu adalah protalium, Z itu zigot, E itu embrio, P paku, S itu adalah sporagonium. Jadi ingat, rata Z paku S. Rata itu akan menghasilkan gametofit N ya, sedangkan yang Z paku S itu adalah 2N. Nah, ingat, dalam tumbuhan paku, fase dominannya itu ada di fase sporofitnya, 2N, atau diploidnya. Nah, ini dia ada gambar beberapa tumbuhan jenis paku. Nanti akan Ibu lihatkan lebih jelas lagi tumbuhan pakunya. Nah, ini dia. Kita lebih ke dalamnya lagi. Sorus itu adalah kotak sporangium ya. Ini adalah tampa indusia. Maksudnya tampa indusia tadi adalah indusium ya. Berarti ada yang dilindungi, berarti ini tidak ada yang dilindungi dari sorusnya yang muda, berarti ini sudah tua, jadi tidak ada yang dilindunginya. Itu sorus tanpa indusia. Sedangkan ini sorus dengan indusia, berarti sorusnya yang masih muda ini akan dilindungi. Tapi kalau yang sudah tua itu tidak akan terlindungi dengan indusia lagi. Nah, ini ada letak spora di ujung, jadi letak sporanya ini ada di ujung-ujung dari bagian daun. Yang ini sporanya di bawah permukaan daun, ini ya. Nah, kalian pasti bingung, kok tumbuhan pakunya bisa seperti ini ya? Ini tumbuhan pakunya sudah di herbarium. Maksudnya ini akan menjaga keawetan dari tumbuhan paku itu sendiri. Tidak merusak dari bagian struktur dari tumbuhan paku, tetap menjaga dengan baik.
Nah, ini adalah kotak sporanya di ketiak daun. Ini adalah paku purba yang tinggal satu spesies ya. Dapatnya ada di Lumajang, Jawa Timur. Jadi kotak sporanya itu ada di ketiak daun. Nah, akan saya lihatkan gambar dari beberapa tumbuhan paku yang saya dapatkan. Yang pertama, ini adalah tumbuhan paku Aprosticum. Sorusnya ini tumbuh banyak sekali di belakang permukaan daunnya ya, dan ini tumbuhannya. Kalian bisa lihat tumbuhan paku ini sepanjang jalan mau menuju ke Pasir Panjang atau ke arah Selakau. Ini banyak sekali tumbuhan paku yang seperti ini, Aprosticum. Selanjutnya, ini adalah tumbuhan paku Pimatodes. Ini adalah sorusnya. Ini ada permukaan daunnya. Nah, ini dia. Ini tumbuhan paku yang strukturnya rizoma atau batang yang tumbuh secara horizontal di bawah permukaan tanah. Nah, ini dia batangnya secara rizoma. Nah, ini adalah paku Platycerium atau paku tanduk rusa. Sporanya itu ada di ujung daun ya. Mereka hidup tumbuh berdampingan sebagai epifit. Ini ada tumbuhan paku Perosia, juga sama menempel di tumbuhan yang lainnya. Dia juga batangnya secara rizoma. Ini tumbuhan Nephrolepis, pakunya sama juga ada di belakang permukaan daun. Ini ada tumbuhan paku Adiantum. Ada beberapa jenis. Beda sama dengan yang ini. Mereka sama-sama spesies Adiantum, tapi beda jenisnya ya. Ini sama-sama Adiantum. Yang membedakannya itu adalah dari bentuk daunnya. Dan ini adalah paku Asplenium nindus. Biasanya kawan-kawan pernah lihat pakunya ini seperti pohon pisang. Biasanya juga ada di perkarangan rumah atau di halaman rumah ya. Atau biasanya nempel di pohon. Nah, kebetulan ini adalah sorusnya tanpa indisium. Karena sorusnya ini sudah tua. Tapi kalau sorusnya masih muda, indisiumnya bakalan bisa kelihatan. Nah, ini adalah paku Dreimopesum. Biasanya kawan-kawan pasti lihat, ini pasti ada di beberapa batang pohon ya. Dan ini dia sporanya. Ini adalah daun kecil pada paku dikenal dengan mikrofil. Kalau yang besar-besar itu adalah makrofil. Nah, ini dia paku Equisetum dibel atau paku ekor kuda. Biasanya ada di pekarangan rumah atau di halaman rumah sebagai tanaman hias. Batangnya berruas-ruas dan ini adalah bagian dari sorusnya. Dan ini adalah tumbuhan paku Linsaya. Ini juga ada bagian dari sorusnya. Dan ini ada tumbuhan paku Lycodium. Biasanya kalau kalian lihat tumbuhan paku ini pasti menempel di tumbuhan bunga asoka yang warna merah. Pasti selalu ada tumbuhan paku ini, seperti ini. Ini namanya Lycopodium. Sama, ini tumbuhan paku Zrinaria. Ini ada bentuk dari sorusnya. Sama. Sekian, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA saya, japri saya, atau inbox pesan di e-learning. Jangan sampai lupa belajar, walaupun kalian ada di rumah. Semoga ilmunya selalu bermanfaat dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi